Selamat sore Bunda dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kita mau bikin fish siomay ya. Yang bila kita tinggal di negara yang beragama lain ya, berkeyakinan lain dengan kita, rasanya was-was ya kalau kita membeli siomay di luar ya, apalagi di negara Hong Kong yang kebanyakan non muslim ya. Jarang sekali kita mendapatkan siomay yang halal punya ya. Untuk kita tes rasanya ya. Nah, seperti ini teksturnya, bagian kulitnya juga tipis sekali ya. Colekin ke sambal atau boleh menggunakan saus pedas ya. Kita tes rasanya ya. Perlu dicoba ya, rasanya benar-benar ikan ya. Untuk tahu gimana proses pembuatannya, ikutin videonya hingga selesai ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Untuk membuat kulit siomay kukus, di sini kita siapkan tepung terigu protein tinggi atau blood flour sebanyak 150, kemudian ada wheat flour ya sebanyak 50 gram. Kemudian kedua bahan ini kita sisihkan, kemudian siapkan air panas ya, tapi tidak mendidih. Kemudian kita kasih sedikit garam, kurang lebih 1/4 sendok teh, dan beberapa tetes warna ya, atau boleh menggunakan turmeric powder ya. Kemudian kita campur ya, kita campur. Nah, setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam adonan tepung ya. Adonan tepung ini kita tengahin seperti ini, kemudian kita masukkan airnya ya. Nah, biarkan airnya jatuh dengan sendirinya ya, meresap dengan sendirinya ya. Kemudian kita tambahkan keseluruhannya ya. Nah, setelah itu kita tutup ya, sedikit demi sedikit seperti membentuk gunung. Kita menggunakan manual ya hari ini. Nah, setelah itu kemudian kita aduk rata seperti ini ya. Nah, sesudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita ulenin menggunakan tangan ya. Ulenin hingga tercampur rata ya. Tidak usah mengulenin seperti membuat roti ya. Cukup kita uleni hingga tercampur rata saja ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita bungkus menggunakan plastik. Kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam supaya teksturnya itu lebih mudah, rileks ya, kemudian mudah dibentuk ya. Nah, seperti ini kita istirahatkan selama kurang lebih 1 jam ya. Sambil menunggu kulit siomay ready, kemudian kita siapkan untuk bahan isian siomay ya. Untuk bahan isian siomay kita menggunakan daging ikan ya. Daging ikan yang sudah kita cacah lembut atau boleh menggunakan food processor ya. Kemudian ada daging udang ya. Daging udang. Ada tepung tapioka. Masukkan ya ke semuanya. Kemudian kita tambahkan white pepper atau merica bubuk. Kemudian sedikit gula pasir ya, kurang lebih 1/2 sendok teh.
Kemudian kita gunakan kaldu jamur ya, kaldu jamur seperti ini. Kita gunakan 1 sendok teh. Tambahkan juga garlic powder ya, garlic powder seperti ini. Kita gunakan 1 sendok teh juga ya. Nah, seperti ini teksturnya. Setelah itu kita tambahkan sesame oil sebanyak setengah sendok teh. Kemudian minyak sayur sebanyak 1 sendok teh ya. Aduk keseluruhan bahan ini ya, aduk keseluruhannya hingga tercampur rata ya. Boleh juga menggunakan sumpit ya, lebih mudah menggunakan sumpit ya bun. Nah seperti ini. Aduk hingga tercampur rata. Setelah isian untuk siomay jadi dan tercampur rata seperti ini, tes rasanya ya. Bila sudah pas, kemudian kita tutup, kita biarkan kurang lebih selama setengah jam di suhu ruang ya. Setelah kita biarkan selama 1 jam, teksturnya itu lebih lembut ya bunda ya, lebih mudah dibentuk. Nah seperti ini ya. Nah dia lebih mudah dibentuk seperti ini. Kemudian kita taburin, tempatnya menggunakan tepung tapioka ya, tipis-tipis saja ya, kita sisihkan. Nah setelah itu kita bagi adonan menjadi 4 ya, harus kita bentuk kecil-kecil ya, seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi 4. Dikira-kira saja ya bunda ya, besar kecilnya. Nah setelah terbagi 4 seperti ini, kita sisihkan ya. Ambil salah satu bagian, kemudian kita potong kecil-kecil ya. Nah seperti ini. Setelah kecil-kecil seperti ini, kemudian ambil salah satu adonannya, kemudian kita gulung menggunakan rolling pin ya. Nah seperti ini, ke dalam keluar seperti ini ya. Hingga benar-benar tipis ya. Supaya membentuk bulat ya. Seperti ini hingga tipis ya. Setelah tipis seperti ini dan membentuk bulat seperti ini, kemudian kita sisihkan di atas tepung tapioka seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk proses selanjutnya hingga adonan keseluruhan adonan habis ya. Boleh juga menggunakan mesin penggiling ya bunda ya. Bila tidak ada, boleh menggunakan manual seperti ini ya. Setelah selesai kita bentuk, teksturnya itu seperti ini ya. Dia tipis sekali ya.
seperti ini. Kemudian bisa kita simpan menggunakan plastik glad seperti ini, bisa tahan di freezer kurang lebih selama 2 hingga 3 bulan ya, tergantung cara penyimpanannya. Bila kedap dari udara, dia tidak mudah rusak ya. Kalau di atas, di kulkas yang bagian atas, bisa tahan hingga 1 minggu ya. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Sesudah kulit siomay selesai kita bentuk seperti ini, kemudian kita sisihkan. Ambil isian untuk siomay yang sudah kita bikin tadi ya, aduk-aduk sebelum digunakan ya. Seperti ini teksturnya tuh, seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan. Untuk penyelesaiannya, ambil 1 bungkus kulit siomay ya, seperti ini. Kemudian kita taruh di sini ya, tangan seperti ini. Nah, taruh di tangan seperti ini. Kemudian kita masukkan siomay, isian siomay kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan ya, kita tekan seperti ini. Nah, bagian atas, bila sudah terbentuk seperti ini, untuk punggung jikang atasnya, nah kita tekan seperti ini ya. Kemudian untuk bagian bawahnya agak kita tekan seperti ini, supaya dia lebih rata ya permukaannya. Dan juga boleh kita taruh di piring ya. Nah, seperti ini ya. Bila kurang rapi, boleh kita lebih rapikan menggunakan punggung sendok ya, seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini ya Bunda ya, untuk siomaynya. Kemudian kita taruh di piring ya. Lakukan ke semua adonan hingga adonan habis ya. Setelah siomay selesai kita bentuk, kemudian kita olesin atasnya menggunakan air ya, supaya permukaannya tidak mengering ya. Nah, kita olesin tipis-tipis seperti ini ya, supaya dia lebih lenturnya nanti ketika kita kukus. Nah, setelah itu kita siapkan kukusan. Gunakan api sedang ya, api sedang. Setelah air dalam kukusan mendidih, kemudian kita kukus selama 15 hingga 20 menit ya. Jangan dibuka tutup kukusan ya. Setelah kita kukus selama 20 menit, kita matikan apinya. Kemudian, nah, teksturnya itu seperti ini ya, dia lembut sekali ya. Angkat, kemudian kita sajikan ya. Setelah itu kita sajikan bersamaan dengan sambal, atau boleh juga menggunakan Indonesia punya style ya, ABC ekstra pedas ya. Terima kasih, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih.